telat ya 5 menit ya, sorry ya. Malam hari ini kita mau nge-live bareng dengan Daniel Wiguna dengan anchor dari dan host dari CNBC Indonesia ya. Seorang jurnalis yang pastinya malam hari ini kita akan bahas banyak sentimen-sentimen, berita-berita apa dan nanti dampaknya ke pasar kayak gimana. Oke, teman-teman semuanya absen dulu, absen. Wah, ini absen dong, absen. Teman-teman dari mana semuanya? Dari mana teman-teman semuanya? Halo, dan Wiguna udah online tuh. Oke, langsung aja kita invite. Halo Bro Daniel, apa kabar? Halo, Ci Ellen, kabar baik, Ci. Oke, mungkin Ci, bisa Kak. biar nggak motong gitu ya, agak-agak kepotong Iya, tadi. iya. Ini coba atur ya. Oke, kayak gini ya, Ci ya. Cukup. Udah pas, good good banget. Iya. Apa Oke, kabar, Ci Ellen? Daniel, Sehat-sehat, Ci? baik baik. Kenalan dulu nih sama Ya. netizen aku yang sudah menanti setiap hari pecandu saham. Aku juga, Ci. Aku juga pecandu saham ini. Pecandu saham. Oke, Daniel boleh kenalin Halo, diri halo dulu dong. semuanya. Iya, halo semuanya buat Ci Ellen dan juga netizennya Ci Ellen nih katanya pecandu saham sama kayak aku. Senang banget Yang bisa penting kan. nge-live bareng Ci Oke. Ellen. Iya, yang penting cuan bener. Senang banget bisa nge-live sama Ci Ellen karena sebenarnya aku udah ngefans banget sama Ci Ellen ini lama dari awal pertama aku kenal saham, sering ngeliat YouTube dan juga video-videonya Ci Ellen. Sekarang malah bisa live bareng gitu. Jadi kayak kayak apa ya, really really Ci. Ini kayak dreams come true akhirnya ini kayak bucket list terus centang. Udah Ah, bisa live bareng. gitu. Live bareng Ci Ellen. Oke, oke, oke. Lucu, lucu. Terus Oke. terus Oke. aku Boleh. sekarang kesibukannya ini udah mau 2 tahun di CNBC Indonesia dan thanks to CNBC Indonesia gara-gara CNBC Indonesia aku bisa bisa bener-bener ngobrol kenal sama Ci Ellen dan sekarang bisa nge-live bareng, yeay. Aku juga senang bisa live bareng kamu gitu, bareng Daniel gitu. Dan kemarin Mm-mm, juga sempat bareng beberapa host mm-mm, dari CNBC Indonesia ya, dan seru banget, selalu seru gitu, selalu kayaknya ini pinter-pinter mm-mm. semuanya gitu. Tanya tuh pertanyaannya pertanyaan yang bagus-bagus semua gitu. Oke, teman-teman Iya, semuanya soalnya soalnya emang diajarin buat nanya yang bagus Ci supaya nggak malu-maluin gitu kan. Tuh, malam hari ini kita mau banyak Mm-mm, ngobrol ya tentang hal-hal yang terkait dengan market pastinya mm-mm, dengan Daniel Wiguna, jurnalis, anchor dan host dari CNBC Indonesia yang meskipun mm-mm. ini udah ini umur berapa nih ya? Wajahnya mut-imut loh. Seumuran sama Ci Ellen, boleh lah ya Ci. Kita seumuran. Kita kan kalau nggak salah terakhir kemarin umurnya 25 gitu ya Ci. Oh iya iya benar benar benar. Kita masih under 30 Ci, tos. Oke, top, top, top. Oke, 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 oke. Em, oke, Daniel, malam hari ini kita mau Iya Ci. ngobrol tentang apa nih? Mm-mm. Kita mau ngomong, nah ini dia. Ini adalah tren yang aku juga pertanyakan dan aku juga rasa ini menarik banget untuk dibahas. Dan dari kemarin itu bingung mau nanyanya ke siapa. Tiba-tiba bisa nanya ke Ci Ellen. Jadi bakal nanya banyak banget ini Ci Ellen tentang tren kangguru ini, Ci. Karena baru Mhm. jadi selama ini ngelihat pergerakan saham dan juga tren saham itu Hmm. kayaknya itu baru baru pertama kali denger dengan tren kangguru gitu. Jadi kan kemarin cuman ada bearish sama bullish gitu. Terus sekarang ada kangguru. Nah, itu gimana tuh kira-kira? Maksudnya supaya kita dapat pencerahan, supaya kita yang baru belajar ini juga bisa cuan dan gimana caranya supaya bisa ngelihat ke depannya itu dan manfaatin potensinya kurang lebih kayak gimana gitu, Ci. Hmm, oke oke oke. Jadi itu menarik banget ya. Mm-mm. Kemarin Mm-mm. ketika aku pertama kali dengar orang bilang tentang Mm-mm. tren kangguru, ketawa aja saya.
kreatif banget Iya. gitu ya. Jadi kalau bullish naik, bearish turun, kangguru itu sebenarnya gimana sih? Teman-teman, kangguru itu dia nggak Oke. kemana, dia nggak naik ya, dia nggak ke Mm-mm. arah atas, ke arah bawah. Tapi sideways ini sebuah analogi yang Mm-mm. menurut saya sebenarnya bagus sekali. Sideways-nya Mm. itu dengan satu volatilitas yang cukup besar, ya, Mm. terutama kemarin itu di bulan April sampai dengan Maret akhir ya, sampai dengan bulan Mm-mm. Mei, sampai dengan bulan Mei, April um, April sampai iya, Mei. Mm-mm. April sampai Mei itu kemarin sideways-nya itu ke samping, memang ke samping, tapi yang Mm. namanya saham blue chip, saham BRI itu bisa naik turun tuh sehari itu bisa naik sampai 8%. Turun Oke. sampai 7% itu kan kena auto reject ya kalau udah sampai angka segitu. Jadi itu yang Mm-mm. disebut tentang guru. Dan itu juga nggak hanya terjadi di luar, tapi di Indonesia juga gitu ya. Jadi Mm. kalau itu artinya adalah volatilitas tinggi. Nah, volatilitas itu artinya apa? Volatilitas ini adalah pergerakan naik turunnya saham ini, dan itu sebenarnya Mm. kalau orang yang masih pemula ini jadi sebuah resiko. Tapi kalau buat kita yang udah terbiasa di saham, udah istilahnya udah gimana ya, udah pernah mengalami hal Mm. seperti ini jadi peluang gitu. Jadi saya Mm. sampai pernah mengalami tuh ini bareng teman-teman di Mtrade juga ya. Meskipun Iya. trading pasti ada ruginya juga. Mm-mm. Cuman waktu itu tuh untung si BR itu fenomenal banget yang 2 hari tuh naik sampai naik sampai 40%. Tapi kita dapat untungnya Mm. 30-36% kan, belinya di beberapa range itu. Nah, itu salah satunya. Terus kemudian Astra International dan banyak Mm. lagi waktu itu gitu. Dan kalau dilihat sekarang bulan Juli ini gimana? Sejak tanggal 9 Juni sampai sekarang, ini market masih sideways banget. Jadi, eh, Iya. meskipun naik, kemarin IHSG tanggal 8 Juli sempat naik, itu juga naiknya nggak bisa dibilang kayak, wah naiknya bikin, gimana ya, ini merupakan perubahan tren ke arah tren yang membaik gitu, enggak. Ini juga tadi turun Mm. lagi, 2 hari ini turun lagi kan. Jadi kayak Iya. gitu. Nah, Betul betul, Ci. kalau 2 hari ini turun lagi, teman-teman nggak usah Mm. khawatir. Nggak usah terlalu khawatir untuk jangka pendeknya. Yang namanya sideways itu ya itu tadi, bentar naik, bentar turun. Mm. Teman-teman yang masih pemula seringkali bingung, waduh kok IHSG kayak gini. Jadi sebenarnya kita pelajaran pentingnya adalah jangan cuman ngelihat day to day aja. Jangan lihat Mm. hari ini sama hari esok, hari ini sama hari esok gitu. Jadi mesti ngelihat satu pattern kayak gini. Mm. Nah, ini ngelihat pattern kayak gini nih, ini 1 bulan. Ini kebetulan yang Oke. dari sini sampai sini, ini pas 1 bulan. Nah, terus kalau Mm. mau lihat tren yang lebih gede ya agak jauh lagi. Ini 3 bulan. Oh, berarti dalam 3 bulan ini sebenarnya IHSG trennya sudah membaik gitu. Cuman masih belum terlalu cepat Mm. untuk uptrendnya. Mm. Jadi selama 3 bulan ini mulai uptrend, namun belum terlalu cepat. Kalau untuk short term-nya dia Mm. masih sideways gitu. Terus kalau ditanya tren jangka panjangnya gimana? Wah, ini tuh Iya. ditarik lagi, menjauh lagi. Kalau jangka panjang ternyata juga masih belum uptrend. Jadi kadang-kadang kalau Mm. teman-teman nanya tentang tren, harus cocokkan ininya, rentang waktunya. Trennya apa nih? Satu, Mm. jadi ditanya rentang waktunya kapan, yang kamu maksud tuh saat ini tuh Iya. 1 bulan, 3 bulan, atau 1 tahun gitu. Jadi mesti ngelihat Mm. trennya ini. Jadi kalau teman-teman cuma perhatiin sehari demi sehari, stres tuh. Kenapa? Habis naik turun, habis naik turun. Ya, jadi kayak di sini, di sini nih. Ini turun, besoknya naik kenceng. Habis itu Mm. turun kenceng. Ini naik lagi. Wah, terus sorenya tutup ini mepet. Terus besoknya turun. Mm. Nah, ini posisi di sini ini pasti banyak yang galau gitu. Tapi kalau Mm. teman-teman Banyak yang melihat nyangkut juga kayaknya, Ci. ya satu pola yang penuh seperti ini ya, Iya. pola seperti ini teman-teman justru melihat oh ternyata dia Mm. lagi sideways. Nah, tipsnya Mm. apa? Tipsnya adalah jangan hanya perhatikan untuk IHSG aja. Perhatikan saham per saham. Mm. Contohnya, aku bahas satu Mm. dulu nih ya. Iya, iya, Aku iya, bahas iya. satu Oke, Ci. dulu Ini penting banget ini, lagi. Ci. Kita mulai dari sahamnya seperti apa. Nah, aku bahas satu aja nih, karena ini tadi sempat Mm. ngobrol sama Daniel, waktu teleponan kan banyak yang mau dibahas ya. Nah, ini contoh. Banyak, banyak banget, Ci. Harus ngelihat saham per saham. Ini contoh ya, Java Covid Mm. ya. Lihat saham per Oke. saham. Nah,
pada Nah masa ini, ini. wah itu keren banget Ci, keren banget itu ada yang naik langsung tinggi banget itu kenapa ya Ci ya? Ya, ini kemarin waktu sektor poultry juga lagi ada Mm-mm. sentimen positif ya. Jadi ini juga Mm-mm. Oke, lumayan tinggi siap-siap. gitu. Terus kemudian Mm-mm. ini ada satu pola flag gitu. Nah, lihat saham per saham. Contohnya Mm. ini, misalkan ya saham JPFA ini meskipun 4 hari ini turun nih ya, tapi ini patternnya Ya. dia ada peningkatan volume transaksi di sini. Di bulan Juni ini, Juni sampai Juli ini ada peningkatan volume transaksi dibandingkan di sini kecil-kecil nih sepi ini. Nah, ini Mm-mm. artinya si Jakfa ini jangka menengah ini masih potensial meskipun short termnya ya dia Mm-mm. kayak kayak market kayak IHSG tuh dia ini sideways juga gitu. Cuman ini kalau dilihat ada akumulasi Mm-mm. peningkatan volume di sini gitu. Mm-mm. Nah, Tuh. terus Ci, ini kebetulan nih pas Ci Ellen bahas tentang tren yang Japfa yang sekarang itu di belakangan jadi sideways kayak gitu, Ci. Nah, kalau dia pergerakannya sideways gitu kan jadinya lebih susah gitu ya buat nebak besok kira-kira dia akan naik atau dia malah akan terkoreksi ya. Nah, itu gimana cara ngelihatnya ya, Ci? Gimana? Mm-mm. Oh, Gimana cara bisa. ngelihatnya? Ya kalau lagi sideways kita nggak bisa Mm-mm. gimana ya, kita nggak bisa namanya sideways, definisi dari sideways adalah Mm-mm. suatu Mm-mm. kondisi no trend, kondisi indecision. Mm-mm. Nah, dia Mm-mm. kondisi indecision ini kita nggak bisa nentuin dia bakalan mau breakout atau breakdown. Tapi kita Mm-mm. bisa melihat dari ini sebenarnya pola volumenya. Contoh nih ya, eh, Mm-mm. saham keras. Saham keras sebelum dia breakout lagi, ini kita bisa melihat di sini nih. Mm-mm. Nah, ini adalah pola flag. Ini pola flag. Ini saya ajarin di workshop Super Trader ya di sini. Nah, ini kan nggak ada volume ya. Pas dia Ya. pembentukan tiang, flag atau bendera bendera pembentukan tiang, ini volumenya tinggi. Nah, Mm-mm. pas pembentukan tiang volume tinggi. Kemudian waktu dia pembentukan bendera, dia volumenya harus turun di sini. Nah, ini artinya dia Mm-mm. masih konvergen. Kalau kita lihat polanya konvergen seperti ini, maka besar kemungkinan dia akan breakout dan benar. Ini breakout lagi. Targetnya kenaikan Mm-mm. setinggi tiangnya. Nah, ini udah hampir setinggi tiangnya. Nah, ini contohnya ya. Mm-mm. Jadi sideways itu adalah kondisi no trend. Kita tidak bisa Ya. mengatakan setelah sideways ini akan breakout atau gimana. Cuman kita bisa melihat dari Mm. sininya. Nah, ada lagi nih beberapa saham yang kayak gini nih. Coba nanti teman-teman tebak-tebak ya Mm-mm. saham apa ya. Ntar aku bahas juga. Kalau kalau yang tadi itu keras, nah yang selanjutnya apa nih, Ci? Apa ini ya teman-teman ya. Nanti kita bahas ya. Itu udah Ayo, danger ayo, aku. ayo. Oke, oke. Jantungku langsung berdebar-debar ini, Ci, kalau main tebak-tebakan. Oke, apalagi tebak-tebakannya yang menghasilkan duit gitu. Bener Daniel, banget, Ci. Iya. Daniel, kalau ini ya Mm-mm. market kan lagi tren kanguru gini ya. Ini saat Iya. ini tuh kan Daniel sebagai jurnalis pastinya tahu banget Mm-mm. ya saat ini berita-berita yang lagi hot banget itu apa sih gitu. Mm-mm. Iya, kalau berita-berita yang lagi hot yang kita banyak banget bahas di CNBC Indonesia itu yang pertama pasti tentang penyebaran kasus COVID-19. Karena ternyata penyebaran kita dan penyebaran di Amerika itu, Ci, itu nggak jauh beda bentuk dan pola trennya. Amerika baru aja cetak rekor baru 60, lebih dari 65.000 penyebaran dalam satu hari, sedangkan kita di Indonesia juga lebih dari 2.000 penyebaran dalam satu hari gitu. Tapi pas kita ngelihat lagi balik ke marketnya seperti apa, ternyata koreksinya nggak dalam-dalam amat gitu. Jadi kadang-kadang kita juga yang memperhatikan pasar kan bingung ya. Kalau kemarin awal-awal COVID, semua orang langsung jualan, pasar langsung koreksi dalam banget gitu. Tapi sekarang penyebarannya udah di angka 12 juta secara global, pasarnya ya koreksi, tapi koreksinya nggak dalam juga kok gitu. Jadi Sudah makanya ada normal itu kan kebingungan udah gitu. biasa ya. Iya, Nah, gitu itu Ci. ini Nah, aku mm-mm, bahas tuh Daniel. mm-mm, Apa namanya kemarin ya sempat beberapa kali. Jadi saham Indonesia ini kan digerakkan paling gede itu kan sebenarnya oleh mm-mm. sektor perbankan ya. Saham-saham big Iya. caps itu di sektor perbankan itu. Terus Mm-mm. kemudian yang kedua adalah consumer goods. Nah, akhir-akhir ini tuh pemerintah turut campur banget memberikan bantuan untuk sektor perbankan ini dari Mm-mm. BUMN, Iya, ya merger BRI, Himbara, bank.
bank mitra dan himbara yang syariah yang Iya, mau merger, Ci. betul betul. Mm-mm. Ya jadi ada Bank Mandiri, terus BRI, BNI, abis itu BPD kayaknya ya, Bank Daerah juga ya. Terus Mm-mm. kemudian yang berikutnya yang saya surprise banget nih ternyata swasta juga didukung gitu. Jadi BCA itu Iya. didukung. Jadi Nah, BCA tuh bener udah banget. kuat didukung lagi gitu. BCA BCA sama Bank CIMB Niaga. CIMB Niaga kalau nggak salah tadi dia naiknya double digit itu, Ci. Wow, sempet Betul. sempet kalau nggak salah naik 12%, terus memang sih di akhir sesi itu dia turun lagi. Kayaknya beberapa beberapa kemudian profit taking, begitu juga dengan BRI Syariah. Tapi belakangan kita memang banyak digerakin sama saham-saham perbankan. Tapi ini terkait sebelum kita masuk ke Bank BCA gitu-gitu ya, Ci ya. Ini aku mau nanya secara personal sih ini, karena setelah baca-baca kemarin katanya kalau tren kangguru market itu, pasar kita itu katanya lebih banyak memang dipengaruhi oleh bank sentral gitu. Di Amerika kayak gitu. Di Indonesia juga Ci Ellen ngelihatnya kayak gitu nggak sih, Ci? Ya itu dia. Itu bener banget Mm, sih. Sebenarnya aku setuju banget sih. mm, Jadi di Amerika itu pasar saham di Amerika lebih dipengaruhi oleh bank sentral instead of mm, coronavirus mm, ataupun demo gitu. Karena mm, bank sentral di Amerika itu kan mereka cetak uang. Yang mereka mm, lakukan adalah membeli aset-aset paper gitu. Contohnya adalah mm, salah satunya obligasi, yang kedua adalah ETF. Nah, kalau kita ya, bicara ETF kan dalamnya saham tuh gitu. mm, Dan kemudian yang menarik, mereka itu beli itu buat apa? Ya sebenarnya untuk mengalirkan uang juga yang mereka cetak, terus kemudian mereka alirkan uang. mm, Kalau beli obligasi, uang mengalir ke pemerintah dan pemerintah bisa memberikan stimulus buat rakyatnya gitu. Jadi mm, banyak banget mm, stimulus. Sebenarnya naik itu karena apa sih? Karena kebijakan moneter dan fiskal. Nah, di Indonesia mm, juga nih saat ini gitu. Jadi mm, peran dari bank sentral dan juga peran dari pemerintah ini untuk kebijakan moneter dan fiskal ini sangat berpengaruh sekali, sangat menolong sekali untuk pasar saham. mm, Jadi kemarin sampai terjadi V-shaped recovery di bulan mm, Maret ya gitu. Jadi ya, kita sendiri juga nggak nyangka, kita kita beranggapan bahwa wah ini bakalan lebih jelek daripada 2008. Ternyata bank sentral dan pemerintah mereka juga melihat bahwa jangan sampai kayak 2008. Kalau memang sudah diantisipasi seperti itu, biasanya malah nggak kejadian gitu ya. mm, Jadi jangan sampai terjadi seperti itu. Mereka udah melihat, menghitung-hitung proyeksi perekonomian. Kalau sampai semuanya berhenti, ini parah banget. Makanya jangan sampai mm, terjadi resesi, langsung keluarin semua jurus-jurusnya untuk moneter dan juga fiskal itu. Karena apa? Karena bahaya banget mm, kalau sampai terjadi resesi yang berkepanjangan, depresi, yang terjadi adalah paling mengerikan itu social tension, seperti yang terjadi di mm, Amerika waktu itu. Dan di Indonesia juga waktu itu di tahun 98 juga sempat terjadi dan itu serem banget. Jadi mm, jangan sampai terjadi seperti itu. Maka dari itu pemerintah dan juga bank sentral seluruh dunia um, mereka bersama-sama ya mengantisipasi, dan kalau saya lihat it works, it really works gitu. Jadi ketika mm, saya sendiri ke contohnya ya asisten rumah tangga saya, ya mereka berkecukupan kan, mereka dapat BLT juga gitu. Saya mm, tanya uangnya berapa dari BLT, 600.000, ada yang bilang dapat 900.000 mm, gitu. Duitnya kalau duit segitu tuh bisa buat berapa lama sih? Yang satu bilang bisa 1 bulan, yang satunya lagi bilang 1 bulan gimana, emang lu nggak mm. bayar listrik, lu kan di ini disupport sama pemerintah ya, lagi-lagi disubsidi gitu, disupport sama Iya. pemerintah, listriknya dibayarin gratis. Oh oke. Terus kalau yang satu saya tanya, kalau kamu habis berapa lama duit itu? Habis dalam sehari. What? Saya aja sehari ngabisin duit 900.000 ini di Solo ya, hemat-hemat gitu. Dia tanya, Iya, kok bisa buset. kamu habis kemana gitu. Dibilang katanya, ini aku buat keperluan nikah. Wah itu jadi kemarin pandemi masih sempat nikah. Nah jadi ini ada Waduh, satu Ci. pelajaran menarik sekali. Sebenarnya masyarakat Indonesia seperti yang saya bahas beberapa kali, tingkat konsumsinya tuh sangat tinggi banget, dan pemerintah Mm, ketika dialirkan duit ke seluruh masyarakat, terutama mereka yang golongan yang nggak mampu kayak gitu ya, mm, itu yang lucu mereka tidak simpan keep uang itu, dan itu justru mm, bagus buat negara, mungkin nggak bagus buat secara personal mm, finance, tapi mm, bagus buat
negara ini, jadi uang ini putar terus gitu. Jadi ya Hmm. yang menarik juga ketika saya lihat produk-produk untuk middle up itu di e-commerce ya, itu Hmm. cenderung agak-agak tersendat gitu ya, maksudnya nggak Hmm. terlalu rame. Tapi yang middle down, yang Hmm. middle down yang jualan fashion middle down, jualan apa ya, jilbab yang murah-murah, yang harganya 5.000, 10.000, itu ramenya luar biasa. Hmm. Justru mereka malah belanja. Nah, jadi itulah karakter dari Indonesia, selain tadi disupport oleh Bank Sentral dan juga pemerintah. Tadi, jadi Nah, kesimpulannya ya, hmm. beberapa hari terakhir ini kenapa sih pasar saham sempat bertahan, nggak jatuh Iya. itu? Sebenarnya kemarin saya sempat Bahkan bilang sekarang di atas beberapa lima kali. ribu loh, Ci. Iya, sempat Sekarang jatuh. nya di atas 5.000. Heeh. Benar-benar. Jadi kalau aku Hmm. lihat itu kan sebenarnya Juli ini upside udah mengecil ya. Hmm. Agustus nanti udah rawan untuk koreksi gitu karena Hmm. LK2 keluar pasti juga hasilnya tidak sebaik LK1, laporan keuangan Hmm. kuartal 1. Tapi kemarin itu benar-benar IHSG itu ketahan, kesupport banget bisa naik. Salah satunya karena pastinya perbankan gitu. Perbankan di Indonesia ini Hmm. dijaga banget. Dan kalau ada sentimen positif kayak dapat stimulus kayak gitu, dapat uang titipan dari negara Ya. triliunan jumlahnya, itu menjadi satu sentimen positif buat sektor itu dan mengerek IHSG. Nah, sangat ini banget, sangat berdampak Hmm. sekali gitu. Terus Iya. kemudian Nah. yang kedua adalah kalau Hmm. dikasih suntikan duit itu sama pemerintah, artinya duit itu harus mengalir ke UMKM Hmm. gitu. Jadi ya itu bagus juga, bakalan muter juga gitu. Oke, ya Hmm. itu sih. Nah, lengkap banget, Ci. Ini aku belajar banyak, berarti selain perbankan ini yang sepertinya akan moncer ke depannya karena daya beli. Nah, ini kan tadi Ci Ellen bahas tentang daya beli masyarakat dan pola konsumsinya Indonesia ini masyarakatnya emang gede banget gitu. Nah, kira-kira berarti ke depannya ini sektor retail ini juga bakal naiknya kenceng dong, Ci, di kuartal ketiga ini. Itu tuh sektor retail ya. Kemarin juga aku ada sempat bahas beberapa kali tuh. Kemarin Mm-mm. ada saham RALS, kemudian LPPF yang memang kemarin aku bahas Mm-mm. bareng temanku. Memang secara Mm-mm. fundamentalnya nggak terlalu menarik ya untuk saham-saham ini, dan juga secara bisnis model saya juga nggak terlalu tertarik. Tapi ini kalau Mm. untuk lihat saham RALS, LPPF, nah ini aku kasih Mm. lihat dikit ya. Ya, Nih, asik. Dikasih lihat ininya ya, Ci. Insight-nya. iya, jadi kalau untuk Raos ini kayak ada akumulasi gitu. Tadinya sepi banget nih. Hmm. Nih, transaksinya lihat di bawah Mm-mm. ini sepi banget. Blur Mm-mm. ya. Oh, Jadi oke saya oke. Ya bikin agak fokus bersih. dulu. Uh-uh. Iya. Ini aku bikin fokus dulu ya. Inilah nge-live di Uh-uh. Instagram, kalau nge-live di YouTube bisa share ini. Ya, Oh, ya oke. ini. Nah, ini lihat Iya. nih. Di sini terjadi peningkatan transaksi meskipun dia Mm-mm. tren kangguru. Nah, inilah yang Hmm. menjadi pertimbangan saya. Wah, ini bisa masuk radar nih, paling enggak buat kayak beberapa bulan ke depan itu bisalah ini. Mm-mm. Tapi belum belum waktunya beli ya teman-teman ya. Ini baru masuk radar Mm-mm. aja, radar di M-Trade tuh juga kita ini. Mm-mm. Terus kemudian satu lagi di LPPF. Ini Matahari Department Store ini juga sama. Nih, sama kan? Tadinya juga di sini nggak ada transaksi, sepi. Uh-uh. Nah, Sepi. itu Tapi belakangan rame banget itu, Ci, ya, kelihatannya. iya, ini transaksinya rame banget. Nah, aku nggak tahu nih kalau di store-nya sendiri Mm-mm. gimana nih. Ini para netizen-netizen yang baru aja belanja di salah satu gerai LPPF ini silakan mengaku di kolom komentar. Nanti bakal dibacain sama Ci Ellen. Nah, Ci, ini kebetulan nih pas banget ada yang nanya, Aces gimana nih, Ci? Gitu. Aces kan bagian dari retail juga. Apakah masih rame seperti sebelum-sebelumnya? Karena kalau kita lihat dari laporan keuangannya dia yang sebelumnya katanya masih membukukan laba gitu di kuartal 1. Tapi kan kalau kita pikir-pikir kuartal 1 memang masih belum begitu terdampak sama corona gitu ya, Ci Iya, ya? benar. Mm-mm. Nanti kuartal 2 yang ini apa namanya Mm-mm. mulai mulai berdampak gitu sih. Nah, kalau untuk Iya. Ases ini sebenarnya ya dia punya fundamental lumayan oke gitu. Cuman kalau Mm-mm. kenaikan harga saham ya dari Mm-mm. dari level terendah di bulan Maret sampai dengan saat ini si Ases Mm-mm. ini dia udah naik 61%. Level terendahnya dia itu sekitaran 950-an gitu. Nah, ini di Mm-mm. bulan Maret kemarin
950 sampai 1000. Jadi udah naik sekitar 50 sampai 60%. Jadi kalau aku bilang sih udah Hmm. agak-agak telat ya kalau mau collect buat Mm-mm. midterm gitu. Ya, Oke, makasih. berarti kalau di Ace itu berarti nanti di wait and see dulu aja kali ya, Ci ya, karena posisinya udah di pucuk banget gitu ya istilahnya. Ini ada yang nanya nih, apa Oke. pertimbangan pemerintah Uh. dalam memberikan insentif terhadap perbankan tersebut? Mengingat kalau tujuannya disebar ke Mm-mm. UM yang ada Yang bukannya ada justru bukannya. meningkatkan Uh-uh. NPL di masa COVID ini. Jadi nggak kayak gitu. Iya. Ini kalau perbankan mereka nggak liquid, mereka kalau ada orang mau tarik duit nggak Mm-mm. bisa kasih duitnya, pasti masyarakat panik dong ya. Kalau masyarakat panik Mm-mm. itu duit dari perbankan itu bahaya banget. Kenapa? Kalau sampai Mm-mm. perbankan itu mereka kehabisan duit dan mereka tidak bisa muterin itu, nah itu ini roda perekonomian itu sangat bergantung pada mereka juga gitu ya. Jadi kalau Mm-mm. misalkan perbankan dikasih duit untuk disalurkan ke kredit itu diberikan pada UMKM yang terdampak oleh COVID-19, bukan Mm-mm. yang bermasalah sebelumnya. Jadi kira-kira seperti itu. Apakah nanti tingkat kredit macetnya akan naik? Istilah kata Mm-mm. gini, mendingan ini correct me if I wrong ya, aku pakai bahasa yang gampang dipahami aja gitu. Jadi jangan diambil mentah-mentah. Mendingan kayak gitu daripada ekonomi nggak gerak sama sekali. Jadi ini duit Mm. untuk digunakan, untuk dispendkan, untuk dihabiskan, untuk berputar Mm-mm. supaya roda perekonomian berputar lagi. Jadi memang perbankan Mm-mm. itu jadi salah satu kendaraan atau vehicle dari pemerintah untuk muterin Mm-mm. duit ini. Intinya duit itu harus muter aja, harus digunakan Mm-mm. gitu. Kalau Daniel sendiri Iya. kalau ngelihat saat ini Mm-mm. yang paling signifikan banget ada berita apa di market? Kalau di market itu kita yang paling signifikan otomatis yang tadi, Ci, yang perbankan itu sendiri, terutama pada BBCA dan juga CIMB Niaga. Kemudian sisanya itu adalah bank-bank syariah yang akan merger, bank syariah yang akan merger. Selain itu, kita juga kemarin sempat dikagetkan dengan emiten-emiten kertas ini, Ci. Emiten-emiten kertas itu seperti Takim dan juga Gimana tuh gimana INKP. tuh? Nah, Gimana itu tuh gimana? Tekim INKP lumayan hot juga nih, banyak yang nanyain. banyak yang nanyain dan juga beberapa teman-teman aku yang sempat nanya juga sempat curhat gitu katanya karena salah posisi ketika membeli terus ternyata belinya juga dalam jumlah banyak terus dia juga bingung ini ke depannya gimana proyeksi Tekim dan juga INKP sendiri karena kan kemarin dari CNBC Indonesia sendiri juga mengabarkan bahwa Tekim dan INKP ini untung kurs di kuartal 1 karena mengekspor toilet paper gitu ke negara-negara yang membutuhkan. Nah, dan pada saat itu benar-benar dolar masih ada di angka 15.000. Nah, tapi kan penguatannya dari Tekim dan INKP ini sepertinya udah nggak sekencang kemarin-kemarin. Tadi kita lihat udah bukan mereka lagi nih yang menopang penguatannya IHSG, udah beralih lagi. Nah, ini kedepannya kira-kira seperti apa nih, Ci, untuk emiten kertas-kertas ini? Iya, iya. Kalau Tekim sama INKP ya, aku Mm-mm. sendiri Mm-mm. secara personally, aku masih nge-hold ini. Beda sama M-Trade itu Mm-mm. udah profit taking Mm-mm. beberapa waktu yang lalu. Wow, Karena berarti memang berarti ini masih di radar Ci Ellen juga ya, Tekim dan INKP. Asik. jadi kalau si Tekim ini nanti ada koreksinya, ada turun, itu kita bakalan masuk lagi gitu. Jadi kenapa kemarin Mm-mm. berbeda? Karena profil resiko juga berbeda. Saya lebih berani untuk istilahnya udah lebih siap kalau sampai terjadi Mm-mm. kerugian atau apa tuh udah lebih berani gitu loh. Jadi Mm-mm. ya kalau saya lihat sih sebenarnya bagus ya. Kemarin itu banyak orang yang bilang gini, wah itu naiknya kan cuman karena selisih kurs dolar gitu loh. Mm-mm. Iya. Tapi tadi Tapi secara technical fundamentalnya gimana, Ci, ya ini sebenarnya? Mm-mm. ada satu yang kurang diperhatiin sebenarnya Mm-mm. karena penjualan toilet paper. Mm. Jadi sebenarnya bukan cuma karena dolar itu aja. Nah, kemarin waktu Mm. di Amerika, waktu mereka lagi lockdown, banyak negara lagi lockdown, itu mereka Mm-mm. terjadi krisis toilet paper, bayangkan. Mm. Jadi kalau di Indonesia, Itu bahkan nggak kepikiran buat kita loh.
Ya itu kan nggak kepikiran sama sekali murah kan. Tapi di Amerika di sana itu adalah kebutuhan pokok. Mungkin mereka nggak kepikir gimana caranya pakai air sama sabun kalau ya di Indonesia. Kalau kita ngomong gini nih. Oke, oke, oke. Tapi lucu banget. Tapi ini sebuah keuntungan buat TKIM, INKP yang banyak orang nggak lihat gitu loh. Jadi seringkali mungkin kepikirannya cuma karena kenaikan ini kurs dolar aja itu, tapi padahal sebenarnya ini karena salah satunya juga karena terdorong oleh penjualan itu juga. Jadi menurut saya sebenarnya ini bagus ya. Produk dia ini termasuk produk yang dibutuhkan sehari-hari dan itu merupakan sebuah bisnis model yang saya suka. Jadi investasi jangka panjang itu biasanya saya suka di consumer goods. Terus kemudian Indonesia perbankan itu harus karena dia merupakan perusahaan-perusahaan yang big caps. Jadi naik turun harga perbankan ini, saham perbankan akan mempengaruhi IHSG. Jadi investor besar akan beli. Kemudian yang ketiga adalah cigarettes, HFSP, GGM. Terus kemudian yang terakhir adalah telekomunikasi. Ya pokoknya yang banyak andilnya terhadap penghitungan IHSG itu. Nah, jadi nomor satu tetap pangsa pasar yang besar itu yang saya suka adalah kebutuhan dasar manusia dan TKIM consumer goods dulu ya. Ya surfing itu. Oke. Nah, Ci, ini aku mau nanya nih gantian nih, Ci. Ini terkait dengan tadi Ci Ellen bilang emiten rokok gitu, ada HMSP, ada GGRM. Tapi kalau kita lihat pergerakannya beberapa hari belakangan ini, kok kayaknya sideways saja ya, kayak kanguru-kanguru aja gitu. Nah, ini kedepannya gimana nih? Kan sebelumnya Ci Ellen juga pernah bilang Ci Ellen itu nggak suka rokok, tapi suka sahamnya gitu. Nah, ini kedepannya gimana nih, Ci? Ya, dulu tuh aku nggak mau loh beli saham perusahaan rokok. Terakhir-terakhirnya aku beli dikit lah HMSP gitu buat diversifikasi ya. HMSP ini masih tenang-tenang aja sih, masih di bawah. Jadi buat teman-teman yang mau long term investing dan yang oke dengan saham non syariah itu masih bisa beli. Jadi ini kesempatan buat teman-teman yang masih mau beli untuk long term investing ya. Jadi perusahaan rokok, mungkin teman-teman merokok daripada cuma ngerokok beli aja sekalian perusahaannya gitu. Supaya dapat capital gain ya, Ci ya. Nah, kalau GGRM ini sebenarnya kalau aku lihat pangsa pasarnya itu lebih ke middle down ya. Kalau HMSP lebih ke middle up gitu. Jadi kalau ditanya secara pangsa pasar lebih gedean si GGRM sebenarnya, tapi keduanya bagus kok. Keduanya oke gitu dan termasuk bertahan gitu. Oh, bertahan. Pemerintah kasih bantuan atau keringanan untuk cukai rokok kalau nggak salah. Cukai rokok, iya. Sehingga memang sempat harganya HMSP itu pas kita pantau kaget juga. Wow, tiba-tiba menyentuh 1.700 lagi. Tapi sayangnya balik lagi, Ci, ke 1.650-an lagi. Kocaknya iya, kocaknya itu adalah bener-bener banyak yang kecele di tren kanguru ini, bener-bener banyak yang salah ngambil posisi gitu, Ci. Jadi harus nyangkut dulu. Banyak juga yang malah cuan loh di market yang kayak gini tuh banyak orang yang nggak nyangka bahwa banyak peluang gitu, banyak yang cuan juga gitu. Nah, ini kalau ngelihat potensinya antara cuan dengan potensi risiko itu gimana ya ngaturnya, Ci? Karena kan kayaknya tren kanguru ini membuat seolah-olah berinvestasi di pasar saham risikonya jadi makin tinggi gitu, Ci. Resiko tuh sebenarnya selalu ada setiap tahun, setiap waktu gitu. Jadi banyak orang yang mikir, wah tahun ini 2020 resiko tinggi. Sebenarnya sama aja sih, tiap tahun juga yang paling adalah kita mau belajar gitu. Jadi mau belajar baca arah gitu. Tadi Daniel ada cerita tuh teman untung 100% tuh modal 10 juta untuk 10 juta tuh gimana tuh ceritanya? Nah gitu. Waduh, ini padahal mau diceritain belakangan, tapi udah ditanya duluan sama Cielen. Jadi kebetulan ada teman aku yang cerita-cerita, dia ngobrol-ngobrol gitu, Ci. Tapi aku nggak tahu apakah possible ya ini dan apakah memungkinkan untuk rekan-rekan netizen-netizen ini yang menyaksikan juga menggunakan cara yang sama. Jadi kebetulan teman aku waktu itu dia tradingnya di salah satu emiten perbankan. Jadi sebenarnya dia investnya di 2 emiten perbankan, BUMN ya. Tapi aku nggak sebutin emitennya ya, Ci ya. Jadi cuman di 2 emiten itu, kemudian dia itu masukin dananya dan pakai margin. Nah, ini dia, Ci. Pakai margin dia berani gitu. Jadi profil risikonya itu tinggi karena dia anggap nggak apa-apa kalau 10 jutanya itu hilang, ya udah nggak apa-apa dibiarin.
gitu Ci, sehingga dia berani pakai margin untuk dana 10 juta itu dibeliin ke dua emiten itu dan marginnya dikasih penuh. Dan kebetulan pada saat itu market lagi benar-benar lagi di posisi paling bawah, sehingga dia menikmati kenaikannya itu Ci, yang bisa sampai 40% kemarin, 50% gitu. Jadi dia bisa untung 100% gitu Ci ceritanya. Nah, ini apakah possible untuk dilakukan cara seperti ini oleh teman-teman yang lain? Ya, jadi ini sih memang aku sempat ngedengar juga ya, beberapa alumni aku juga kemarin yang sempat aku interview di Instagram Live, kayak Pak Sun, terus kemudian Ibu Eli dan kawan-kawan. Mereka tuh bisa melipat gandakan uangnya begitu cepat sekali gitu, bahkan jujur kata lebih cepat daripada saya dulu waktu saya masih belajar gitu. Jadi jadi gimana Ci? Ya, mereka lari lebih cepat gitu. Jadi gini, kalau saya lihat orang-orang yang bisa melipat gandakan uangnya begitu cepat di dalam trading saham, caranya sebenarnya kuncinya bukan pada pilihan saham doang, tapi kuncinya pada strategi money management dia yang terkonsentrasi. Konsentrasi itu lawannya diversifikasi. Jadi kalau diversifikasi, pilih sahamnya banyak, resikonya tentu akan lebih kecil, tapi juga naiknya nggak bakalan kencang-kencang banget gitu. Jadi kalau sebaliknya ketika strategi, jadi kalau konsentrasi itu sahamnya mungkin 1 atau 2 aja. Ya, jadi untungnya banyak, meskipun resikonya besar, tapi kalau sekali naik untungnya banyak. Kalau diversifikasi mungkin sahamnya 5-10 gitu. Nah, kalau di M-Trade sendiri aku ngajarin untuk memberku itu lebih banyak ke diversifikasi sebenarnya. Tapi nggak terlalu diversifikasi banget. Kita saat ini sekitaran 5 saham aja, kecuali marketnya lagi lumayan bagus tuh sampai 10 saham untuk kasih maksimal sahamnya gitu. Anyway, semuanya tergantung kembali ke karakter tiap orang ya. Banyak orang yang berani, istilah kata tuh siap rugi, kayak yang tadi Daniel bilang, istilahnya kalau 10 juta ini sampai hilang pun, dia gitu. nggak bakalan stres. Nah, itu boleh. Anyway, semuanya kembali pada kesiapan tiap orang. Dan jangan cuma karena semangat. Kalau mau pakai strategi super concentrated kayak itu, ya perhitungan. Resikonya gimana? Resiko terjelek adalah kalau misalkan sampai ada apa-apa ya nothing tulus dengan hidupnya gitu. Nah, kalau mau umur panjang di market sebenarnya agak diversified gitu. Karena kalau pas lagi beruntung pakai strategi kayak gitu untungnya gede. Tapi kalau pas dia lagi salah pilih itu juga ruginya gede. Jadi akan kalau portofolio itu ya portofolio dia cuannya tuh dilihat naik turunnya tuh kenceng banget. Nah, yang pakai cara kayak gitu sebenarnya adalah kalau legenda trader itu ya, guru trader, itu namanya Jesse Livermore. Itu gila banget. Itu sebenarnya tuh gila banget. Gimana tuh ceritanya, Ci? Segila apa? Pernah denger kan? Mungkin next-nya Daniel. Iya. Untuk 100% itu jangka waktu berapa lama? Kalau yang tadi diceritain Daniel itu bisa beberapa hari aja. Karena saya ngalami beberapa sendiri. hari. Bener kan, beberapa hari kan. Saya ngalamin sendiri si Bank BRI itu di bulan Maret kemarin itu cuan sekitar 36%. Itu kalau 36% seandainya Anda pakai margin, duitnya dimentokin. Saya nggak tahu dia marginnya leverage-nya berapa kali. Mungkin kalau 2 kali aja, itu berarti 36% dikali 2, 72%. Udah 72, iya. Ya 3 kali ya berarti lebih dari itu gitu. Saya nggak tahu dia sahamnya apa aja. Oke. Nah, kembali lagi si Jesse Livermore tadi itu kalau trading itu saham, dia sangat concentrated banget strateginya. Nah, jadi ketika dia untung, dia langsung kaya. Kemudian kalau dia salah, dia bangkrut. Langsung miskin juga. Bangkrut gitu. Waduh, iya. Jadi grafiknya dia tuh gini, ini kaya, terus kemudian dia bangkrut, habis itu dia kaya 2 kali, jadi naik. Itu bangkrut lagi, kaya lagi yang ketiga kali. Tapi makin lama makin naik gitu. Makin lama makin naik, dan dia kaya banget. Dan hidupnya glamor. Nah, yang salah tuh sebenarnya bukan di sahamnya ya, tapi hidupnya glamor. Dia dia memang kayak apa ya, terobsesi banget ya dengan ini trading. Dia sangat hebat sekali. Cuman dia bunuh diri tuh matinya. Jadi kaya,
kemudian Heeh. kayaknya itu karena nge-short sell sebenarnya. Dia short Mm-mm. sell. Nah, kemudian Mm-mm. untung gede, terus kemudian habis itu dia rugi gede, jadi miskin kan? Mm-mm. Habis itu kaya Mm-mm. lagi, ya nggak miskin sampai gimana banget, pokoknya bangkrut aja. Terus habis itu dia spekulasi lagi, kaya lagi, short sell lagi, kaya lagi kan, pakai margin itu dia. Nah, Mm-mm. turun lagi, kaya lebih kaya lagi. Yang ketiga kali tuh dia bunuh diri karena stres sama keluarganya sendiri gitu. Justru Jadi bukan karena sahamnya ya, Ci ya. bukan. Jadi setelah Heeh. nggak full, hidupnya tidak bahagia, dia cerai, terus ya, Mm-mm. ceweknya banyak tuh, wah, ceweknya banyak tuh, Waduh. terus iya, anaknya sama ibunya sendiri kayak anaknya dia tembak-tembakan sama temannya, tuh pokoknya berantakan di personal life-nya aja gitu. Nah, yang bisa dipelajari Mm-mm. dari dia sebenarnya adalah ketika aku belajar dari bukunya si Jesse ini, em, sebenarnya keyakinan dia ya, alam bawah sadar dia tuh kayak dia bilang gini, ketika akhir tahun dia melakukan review terhadap Mm-mm. saham-sahamnya, tradingannya itu setiap akhir tahun dia lakukan review karena dia Mm-mm. saking prioritas top prioritas banget di bank Mm-mm. itu bisa masuk di dalam ruangan bank itu, ruangan duit. Saya sampai baca itu berulang-ulang, saya salah baca nggak sih gitu. Dan dia bawa satu koper gitu, dia makan di situ seharian akhir tahun. Ngapain dia di situ? Setelah ditanya, kamu ngapain sih? Koper ini Mm-mm. isinya apa? Oh, ternyata koper itu isinya adalah daftar transaksi saham dia. Dan dia ngevaluasi Mm. salah di mana, saya benar di mana, kayak gitu. Terus kemudian kenapa harus di dalam ruangan duit itu? Dia bilang, saya ingin merasakan uang saya secara langsung, dia bilang gitu. Waduh. Jadi sampai bentuknya, wujudnya, terus kemudian baunya kayak apa, aromanya, wow gitu. Mm-mm. Jadi manfaatnya pasti itu, sebenarnya manfaatnya adalah membuat alam bawah sadar dia menjadi sangat ini banget, menjadi bangun banget bahwa Mm-mm. uh, keuntungan itu nyata, keuntungan yang dia dapat Mm-mm. dari pasar saham kita, nggak kayak mungkin beberapa di antara kita kan, misalkan ini ya, mungkin maksudnya bagus ya, kadang-kadang saya Mm-mm. juga termasuk salah satunya, maksudnya bagus, udah dapat untung di Ma- saham, tunggu, tunggu, kan tunggu, digulung Ci. lagi. Maksudnya ini salah satunya itu kayak Ci Ellen juga ada ruangan yang penuh duit gitu ya, Ci ya, Oh iya, tradingnya di ruangan. aku kayak gitu, maksudnya gini, aku kalau Oke, beli bercanda, saham, bercanda, Ci. Mm-mm. ini bohong nih semua nih. Iya. Jadi kalau beli saham misalkan ini ya, digulung lagi, disimpan lagi, digulung lagi. Banyak orang yang berpikir seperti itu. Saya juga salah satunya Mm-mm. kayak gitu. Tapi Mm-mm. kadang-kadang kita perlu loh merealisasikan itu sampai kayak lihat wujud jadi duit atau jadi apalah sesuatu gitu. Mm-mm. Ya, Iya, itu betul. perlu Mm-mm. gitu. Cuman kan Itu sekarang secara kan psikologis mendorong gitu ya, Ci ya. ini Mm-mm. kan aneh banget ya, kayaknya kalau saya cairin duit cash ditaruh ini, ya itu sungguh-sungguh aneh. Tapi itu ya itu trik dia untuk mengatur dia punya psikologi gitu. Daniel, Mm-mm. aku Nah, sendiri penasaran sama mm-mm. kamu nih Daniel ya. Kamu kan juga Mm-mm. belajar banyak, kalau aku nggak salah kamu ada ambil S2 ya Iya, untuk ekonomi ya. Itu S2 apa sih? komunikasi. Heeh. Oh, S2-nya tuh lebih ke komunikasi, Ci. Komunikasi marketing gitu. Hmm. Jadi belajarnya lebih ke branding, advertising, Oh, kemudian lebih ke event, pokoknya alat-alat yang biasa dipakai sama perusahaan itu hmm. buat jualan gitu, Ci, kira-kira. Ada Nah, trading juga nggak, ternyata Daniel? nah, kalau tradingnya itu aku malah nggak belajarnya di sana, tradingnya belajar sendiri, nonton videonya Ci Ellen kemarin. Really? Iya, buat trading itu. Nah, gimana caranya supaya bisa mahir di trading itu. Nah, dan ternyata setelah aku belajar banyak di kampus tentang branding dan lain sebagainya, aku baru dapat jawabannya apa pentingnya perusahaan itu branding, kemudian advertising dan lain sebagainya itu Hmm. justru setelah ngerti ekonominya gitu, kurang lebih gitu. Jadi karena kan kalau kita karena waktu aku pertama kali masuk di CNBC itu di sana baru diajarin membaca laporan keuangan, Ci. Jadi gitu seberapa telatnya aku ini melek ekonomi itu ya justru ketika waktu di CNBC itu akhirnya di sana diajarin cara baca laporan keuangan dan di sana ada pos-pos yang terkait dengan sales dan ternyata sales itu bisa ningkatin atau bisa ningkatin apa ya istilahnya kayak optimisme gitu atau bisa jadi sentimen
sentimen untuk pasar supaya beli sahamnya gitu. Jadi aku baru connect-nya itu di sana gitu. Oh, ternyata ini ya. Kita yang kerja di sales, kita yang capek-capek jual dan lain sebagainya, ini ternyata berita-berita seperti ini dipakai untuk investor untuk membeli gitu atau untuk mengkoleksi saham tersebut. Nah, kurang lebih gitu, Ci. Nah, akhirnya baru Hmm. gitu, baru Iya, baru iya. connect di sana gitu. Iya. Belajar ini ya ekonominya cepet banget ya di CNBC ya. Oh Anyway, iya, ada iya, Ci. Justru. trading pakai margin nggak gitu? Oh, aku trading pakai margin pernah, Ci. Pernah yang seperti Ci Ellen bilang sendiri gitu tadi, bahwa kalau pakai margin itu memang risikonya kan gede gitu. Dulu sebelum di CNBC, aku pernah trading di salah satu emiten, ya emitennya itu, tunggu aku ingat dulu karena udah agak lama sebelum CNBC. Aku tradingnya di emiten retail, tapi bukan di blue chip, Ci, gitu. Jadi pada saat itu rugi karena aku belinya pas udah dikucuk dan pakai margin gitu. Jadi yang Ci Ellen bilang itu benar banget, ketika kita belinya pakai margin, jatuh koreksi justru kita yang harus injek dana kan gitu ya jadinya, Ci. Itu banyak yang Gitu. margin itu margin adalah fasilitas dari sekuritas yang Iya. dikasih ke teman-teman ya Mm-mm. untuk bisa beli saham itu melebihi dari nominalnya gitu. Cuma Mm-mm. teman-teman masih tahu resikonya ya. Intinya gini, kalau mau beli pakai margin tuh harus punya dana lebih yang memang juga nganggur, Mm-mm. yang bisa dipakai buat ngecover eh, seandainya ini ya buat ngecover si saham Mm-mm. inilah yang Anda beli pakai margin itu atau pakai T plus, fasilitas T plus Mm-mm. kali itu. Dan harus dilihat juga teman-teman, biasanya bunganya tinggi Mm-mm. gitu. Kalau saya nggak salah nih ya bisa mencapai 20% per tahun gitu. Cuman kan itu jatuh temponya berapa hari aja gitu. Jadi ya untuk yang T plus itu paling berapa hari aja gitu. Jadi Mm-mm. kalau aku saranin sih, satu, benar-benar punya dana lebih. Kemudian yang kedua, harus tahu cara pembatasan risiko di market dulu gitu. Mm-mm. Itu sih teman-teman, Tapi sebaiknya iya. pemula Mm-mm. jangan ya. Pemula jangan ya. Karena bener, Ci. Karena waktu itu aku saking pemulanya dan sotoy-sotoynya coba. Karena cuman mikir untungnya aja kan, Ci, gitu pada saat itu. Akhirnya ya loss, tapi pada akhirnya dibantu sama temen. Ada satu temen yang ngerti saham. Dia bantuin aku buat trading juga. Dan ternyata dibantu untuk untungin balik modalnya juga pakai margin ternyata, Ci. Tapi yang mainin dia. Yang tradingin dia maksudnya, Ci. Bukan aku yang trading. Gitu, Kenapa jadi ya setidaknya ada yang nanyain tuh kenapa ada fasilitas margin, kenapa pakai margin kalau punya iya. cash? Kadang gini, misalkan teman-teman mau beli satu saham, pas lagi bagus marketnya, misalkan, wih Mm-mm. bullish nih ya, marketnya bagus, Anda Mm-mm. belum sempat injek uang. Nah itu buat sementara doang boleh. Tapi jangan sampai, saya juga kadang-kadang pakai tapi sementara doang gitu. Tapi jangan sampai yang karena emosi terus marketnya trennya lagi masih kayak gini sih, jangan jangan dulu sih Mm. gitu. Nah, itu aja teman-teman. Kalau Nah, nggak bisa kalau bunga, dari Ci Ellen sendiri kan dari ngajar juga biasa di M-Trade gitu. Apakah diajarin untuk menggunakan fasilitas margin itu? Apalagi di era tren kangguru sekarang ini, itu di recommended nggak sih gitu, Ci? kita sebenarnya kalau untuk member sendiri, user exposure-nya belum di polling 100%. Apalagi untuk user yang Mm-mm. pemula, yang baru-baru gitu. Jadi kalau ngikut trade sebenarnya kalau rugi nggak bakalan rugi banyak. Kenapa? Kalau misalkan diikuti benar-benar ya, karena ini kan bukan dikontrol kita nggak kelola uang user. Jadi misalkan Mm-mm. ini member baru, user baru itu kita Mm-mm. batasin 5 saham. Satu saham untuk beli, untuk trading ya, trading beda dengan investasi. Mm-mm. Kalau investasi udah sampai Mm-mm. 40-50% dari bulan bulan Maret kemarin. Nah, sedangkan kalau yang untuk trading, ini kita batasin 5 sampai 10 saham. 10 saham tuh untuk user lama. Sedangkan kalau user baru itu 5 saham. Masing-masing saham itu 5%. Jadi kalau user baru, dia Mm-mm. cuma gunakan duitnya, exposure-nya 25%. Kenapa? Sisanya buat apa? Sisanya buat jaga-jaga kalau marketnya nanti bagus masih punya duit gitu. Sedangkan user lama, dia punya exposure 10 saham, masing-masing 5%. Berarti exposure-nya cuma berapa? 50% dong. Mm-mm. Kalau Mm-mm. misalkan rugi 5% dari setiap saham itu, maka si user lama kerugiannya adalah
maksimal 2,5% dari total Ya. portofolio. Sedangkan si user baru kerugiannya adalah maksimal 5% ya dari total portofolio. Kalau sampai misalkan kena 5% rugi semua, ternyata rugi semua. Tapi kan nggak mungkin rugi dari semua saham gitu loh. Jadi kemungkinan untuk untung juga pastinya lebih besar gitu. Jadi istilah kata tuh kalau memang ngikutin benar-benar yang diajarin di sini step by stepnya dari awal, money management dari awal, itu nggak mungkin sampai segitunya. Dan kalau ditanya apakah pakai margin atau enggak, kita avoid itu gitu. Karena buat user itu yang paling pertama banget tuh mereka harus siap dengan membiasakan diri dengan money management dulu gitu. Jadi yang mikir YM-Trade itu cuma ngasih rekomendasi beli jual, padahal kita sebenarnya ngajarin tentang MM itu banget sih gitu. Gitu. Jadi sebenarnya di tren kangguru kayak gini kan tanpa tren kangguru pun sebenarnya ini nggak begitu direkomendasikan gitu ya Ci ya. Berarti di tengah tren kangguru ini lebih nggak direkomendasiin banget gitu ya. Enggak gitu. Kalau teman-teman nggak bisa bayar, ini ada yang nanya nih kalau nggak seandainya nggak bisa bayar gimana? Kalau nggak bisa bayar, ya kena for sale. For sale artinya saham ada dijual paksa. Iya, saya desamnya. Nah, Ci, ini aku pernah ngalamin itu loh. Kenapa? Lupa gitu. Dulu banget sekali doang, lupa gitu. Terus kena for sale. Oh ya udahlah karena maksudnya pas kebetulan juga ya nggak apa-apa, ya nggak rugi juga gitu. Tapi lupa waktu itu. Jadi ya itu aja. Ya, Ci, ini aku mau nanya lagi nih, untuk tren kangguru ini sebelum kelupaan, Ci, ini kan kita ngelihat kalau di CNBC Indonesia itu salah satu berita yang lagi hot itu adalah tentang emiten pertambangan, harga emas itu sentuh 1.900-an gitu, Ci. Tertinggi sepanjang masa, udah 11 tahunan gitu. Nah, kedepannya ini akan seperti apa? Apakah masih akan lanjut lagi naik? Karena ada riset yang bilang akan naik ke 2.000 bahkan ke 4.000 dolar per troy ounce-nya. Nah, emiten emas kita kan ada berapa ya? Ada kurang lebih 3 yang udah dikenal, Antam, MDKA, PSAB. Terus ternyata United Tractor juga punya emas tapi nggak terlalu banyak emang dari Matabe. Nah, itu prospek kedepannya itu gimana ya, Ci? Wah, langsung ada datanya ya, Ci ya. Emas nih. Mantap. Ini kalau teman-teman yang udah belajar di workshop aku Super Trader itu ya, teman-teman tahu ini very 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 strong trend. Emas ini very strong banget trennya ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin trading komoditas, arahnya masih lebih banyak naik. Jadi banyak untuk long atau buy-nya, jangan short sell karena big trend-nya dia masih naik gitu. Nah, tapi kalau dibandingin dengan harga emas Antam di Indonesia, itu gimana? USD, sebentar ya, aku bandingin dengan mata uang Indonesia pastinya ya, dibandingkan dengan dolar Amerika. Nah, kalau emas di Indonesia, emas yang dalam rupiah, emas batangan itu selalu dikalikan dengan US dollar. Yang menarik beberapa waktu yang lalu pas di sini, ini sempat harga emas naik, kemudian dolarnya juga naik. Jadi waktu itu harga emas batangan Antam di Indonesia gila-gilaan. Nah, kalau sekarang ini dolarnya naik dikit, emasnya juga naik. Jadi tren harga emas batangan di Indonesia untuk Antam tuh udah mulai meningkat lagi gitu. Plus ini mulai ada beberapa teman dan saudara kalau beberapa waktu yang lalu mereka cari saya buat nanyain saham. Dari yang nggak pernah investasi saham sama sekali, tahu-tahu nanyain, beli saham tuh gimana sih? Kaget juga saya, ngapain lu tahu-tahu nanya gitu? Iya, kenapa tuh, Ci? Tahu-tahu nanya gitu. Beli saham gimana? Terakhir ini mereka nanyanya bukan saham lagi gitu. Mungkin karena udah beli juga ya. Mereka nanyanya emas. Karena apa? Mereka mendengar ada satu, ini mungkin Daniel lebih update kali ya tentang redenominasi RUU itu loh. Oh iya, redenominasi mata uang. Gimana tuh? Iya, itu kan katanya akan, ini masih berita yang terakhir kita dapetin itu akan, apa sih namanya istilahnya, baru dilirik lagi gitu, Ci. Jadi masih belum ada kepastian apakah akan dilanjutkan apa enggak gitu. Tapi apabila dilanjutin pun tahapnya ada 3 gitu. Jadi pertama dengan menghilangkan
ribuannya kan bakal dihilangin 3 nolnya gitu, dihilangin ribuannya, tapi model mata uangnya masih sama. Itu tahap kedua. Tahap ketiga itu nanti benar-benar nominal mata uangnya udah hilang ribuannya, sama gambar uangnya dan lain sebagainya juga udah berubah. Nah, tapi karena ini masih konteks, kita sama sekali belum tahu ke depannya akan seperti apa. Kayaknya pemerintah masih lebih fokus ini, Ci. Lebih fokus buat ngatasin perbankan sama diskon buat BPJS. Nah, tapi balik lagi, Ci, ini ke depannya kira-kira pergerakan sahamnya seperti apa kalau dipengaruhi dengan sentimen-sentimen seperti itu gitu. Apalagi redenominasi tadi Ci Ellen bilang itu juga sepertinya akan mempengaruhi harga emas, itu gimana ya, Ci ya? Itu bukan mempengaruhi harga emas sebenarnya, mempengaruhi Mm-mm. psikologi dari Psikologi orang ini. ya. Jadi mereka lebih, aduh, nanti kalau sampai ini terjadi redenominasi, nilai mata uangku gimana ya? Jadi lebih berpikir mengamankan nilai duitnya tuh ke situ gitu. Terus kemudian saya lihat-lihat ya harga emas masih terus naik. Kenapa sih masih terus naik? Karena memang emas ini dianggap sebagai satu safe haven, di mana kondisi global saat ini tuh sebenarnya ekonomi kan lagi susah ya, lagi struggling ya. Pasar saham ini berbeda, berlawanan dengan perekonomian. Kenapa? Karena pasar saham ini seperti yang Daniel bilang tadi, jadi gerakannya itu didukung oleh kebijakan-kebijakan dari bank sentral dan juga dari pemerintah itu. Tapi secara kondisi yang sebenarnya perekonomian dunia ini dalam kondisi yang sebenarnya lumayan struggling banget gitu. Jadi orang-orang juga melihat adanya trade war dan jadi semakin memanas. Mereka melihat emas ini sebagai satu sarana yang bagus untuk lindung nilai gitu. Tapi untuk pergerakan emiten-emitennya sendiri nanti ini ke depannya gimana, Ci? Akan mengikuti harga emas acuannya ya, Ci ya? Yang paling mirip dengan pergerakan harga emas itu MDK. Gitu. Jadi MDK ini menarik banget. Saham-saham yang lain kan ini baru struggling untuk pemulihan dari ini ya. Kemarin habis turun dalam, bulan Maret itu turun dalam, baru mau recovery, belum sampai pulih ke harga tertinggi ya. MDK tuh udah lewat harga tertinggi. Gitu. Jadi udah lewati harga tertinggi. Siap. Gitu. Jadi dia mirip banget dengan pergerakan harga emas kalau MDKA-nya. Kemudian itu kebetulan dia masuk ke dalam portofolio kita juga, yang trade super trader itu. Terus kemudian kalau Antam dan Tins, Antam sendiri buat saya menarik ya, lumayan menarik. Namun dia korelasinya dengan harga emas tuh kayak nggak terlalu related banget gitu, entah kenapa. Ya MDK ini very very related banget, gerakannya mirip banget dengan gerakan si harga emas itu. Berarti lebih ngelihat ke MDKA aja ya. Kak Daniel ajarin dong jadi presenter biar bisa present YouTube channelku tentang tips-tips. Waduh. Waduh, itu nanti DM aja kali ya. Ini kita lagi hot membahas emiten emas-emasan. Boleh masuk sekarang nggak MDKA? Boleh sih. Time horizonnya agak lama tapi ya. Jadi harus sabar kalau super trader itu agak lama gitu. Oke. Besok tuh kita ada seminar online diskon Vagansa yang ngebahas tentang saya besok mau balik back to basic nih. Daniel ikut ya besok ya. Jadi back to basic aku mau ngajarin cara buat trading plan besok ya. Jadi setelah beberapa kali 18 kali SODV, aku tuh ngebahas tentang macam-macam, ada fundamental, technical, peserta yang baru-baru tuh mulai bingung. Ya pasti besok saya mulai back to basic lagi, akan ajarin tentang cara membuat trading plan ya, 3 trading masteries, 3 support trader masteries, dari method masteries, money management dan juga psikologi trading gitu. Terus aku juga bakalan bahas tentang konsentrasi dan diversifikasi yang tadi kita bahas itu. Jadi teman-teman yang mau bergabung hari ini di Traktir Daniel, langsung aja ke ellenggasmi.com/sodb, pakai kode promonya. Oke, ini loh, ini ada yang senang nih, sekedar saran tiap hari nge-live bareng anchor CNBC aja gitu. Boleh. Sebelumnya kan udah pernah sama Erwin tuh, sama Elmo. SODV tuh online diskon Vagansa itu sebenarnya seminar online yang aku buat tiap Sabtu sejak masa pandemi ini gitu. Yang kalau nggak ke website bisa ke
DM juga Instagram, tapi ini udah Jumat malam, aku saranin sih ke website ya, takutnya besok tim aku nggak sempat Mm-mm. ngerekap juga. Teman-teman Mm-mm. jadi nggak dapat seat gitu, seat kuota kan di Zoom dibatasi sibuk sering kali ini. Daniel beneran boleh ikut, Ci. Boleh lah, Daniel dapat 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 Asik. tahun juga boleh lah. Nggak, jangan Yeay. teman-teman ya. Oke, Daniel bantu aku deh, teman-teman ini Mm-mm. suka banget dapat hadiah giveaway. Jadi selain Daniel yang Mm-mm. dapat hadiah, Anchor, teman-teman juga mau Kuis, dapat 15 nih. hari Mtrade ya. Kita pilih 10 pemenang supaya dapat Mm-mm. edukasi online melalui Mtrade. Setiap hari bisa tanya saham, bisa dapat Mm-mm. referensi beli jual saham, dan dapat arahan. Mm-mm. Oke, kasih pertanyaan yang paling mudah dijawab seperti biasa. Nanti Oke. saya akan baca, pemenangnya juga Daniel akan baca. Pemenangnya Mm-mm. nanti harus DM saya, EMT15, nama email dan HP. EMT15, nama email HP. Kalau kamu nggak DM, saya nggak bisa kasih hadiahnya karena saya nggak catat nama kamu. Oke? Yuk, Daniel, kasih pertanyaan yang paling gampang dijawab. Yang paling gampang dijawab. Baik. Ini tentang profil aku ya, Ci ya? Whatever. Whatever, oke. Aduh, susah nih, Ci, susah. Oke. Tadi kan aku udah sempet cerita tuh, aku kerja di CNBC udah berapa lama gitu ya, Ci ya. Nah, itu aja yang jadi pertanyaan. Kurang lebih aku sudah berapa lama nih? Kurang lebih aja, kurang lebih aku sudah kerja berapa lama di CNBC. Udah, gitu aja. Yo, gampang pertanyaannya. Wah, enak banget ya kalau nge-live sama host ya. Waduh, udah ada yang jawab tuh kayaknya tuh. Bacain dong pemenangnya. Ini udah ada satu nih yang jawab nih. Langsung dari Stefan Krisnawan. Stefan Krisnawan nih bener nih jawabnya, Ci. Satu. Oke, silakan. Yang kedua. Satu. Ada Adrian Kustiawan. Waduh, Yang ini kayaknya ketiga Ciela kenal ya. Cahyo Adiraja. Yang ketiga Cahyo Adiraja. Ini Oh ngeprank iya, nih. oke. Ngapain? Itu Oke. ada Earl Wrights ya. Yang Ibu keempat Erin. Earl ya. Kemudian Yang ada, ya, yang kelima ini ada Gunawan.tse. yang keenam Erin_Chrisley 22. Oke, aku yang ketujuh ya berarti ini, Ci ya. Yang ketujuh ini ada Vence Lapaso. Oh, ini kayaknya temen aku nih dari Makassar nih. Hai Vence. Oke. Yang ke-8 Iya. Pending 4. Oke, terus yang ke-9 ini ada Febrianti 25_Pakpahan. Nah, yang terakhir Ci Ellen nih, Ci Ellen. Oke, yang ke-10 adalah Ilham JK 45. Udah pas ya 10 berarti ya, Ci. Oke, congrats ya teman-teman semuanya ya. Jadi closing statement dong, gimana sih kamu bisa menjadi seorang anchor yang luar biasa, kemudian CNBC juga luar biasa. Tipsnya buat teman-teman semuanya bisa jadi investor dan trader yang luar biasa, gimana nih? Nah, kalau dari aku bisa jadi anchor-nya itu, karena kan anchor itu kalau mau bawa acara butuh ketenangan dan lain sebagainya. Jadi aku tuh selalu mulai dari tenang dulu, kemudian pagi-pagi aku biasain berdoa dulu supaya tenang, bawain acaranya nanti. Kemudian selanjutnya ya sisa latihan aja sebenarnya kayak gitu. Tapi yang paling penting itu adalah berdoa dulu gitu. Ingat Tuhan dulu, nanti sisa berjalan aja gitu. Oke, dan itu yang penting banget sebenarnya buat trader dan investor, sebelum beli saham kamu harus tenang dulu. Caranya salah satunya itu tadi ya. Jadi ini penting banget buat lobby trading. Terima kasih banyak Daniel ya buat waktunya. Terima kasih. Terima kasih buat semua audiens yang udah nonton, buat Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Saya makasih banyak. Ya. Saya Ellen dan Daniel Wiguna. Kita undur diri. Salam profit. Bye-bye. Bye.